saya masih yang optimis banget gitu ya. Nanti akan banyak cerita lah setelah ini kalau ini terlewati gitu. Tapi tiba-tiba begitu udah bener-bener shock gitu ya. Jalan itu ngeleyang, kalau yang nggak kuat itu malah di anak-anak mungkin ya. Mereka mungkin protes gitu ya. Oh dulu kalau ada ayah begini, sekarang begini gitu. Nomor 3 itu bilang gini, ayah kan nggak kayak meninggal. Soalnya kan ayah memang biasa pergi terus nanti tiba-tiba muncul sebentar gitu. Kalau saya ini koi nggak ngerti belas, tanaman nggak tahu sama sekali, produk knowledge, penjualan segala macamnya nol putul gitu. Kalau kita jadi PNS, ya sudah kita mengerjakan pasti ada masalah, nggak ada masalah, nanti kita di awal bulan pasti gajian gitu ya. Kalau di sini kita kan minta ke Allahnya itu gede, ya Allah, dikit-dikit ya Allah gitu, dikit-dikit ya Allah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah. Usaha saya di bidang koi dan tanaman. Kita lokasinya ada di Rembang Ngadiluih. Kalau usaha ini sebenarnya lama, sejak tahun 2012 untuk tanamannya. Koinya itu sejak tahun 2018. Cuman saya masuk di sini akhir tahun 2021. Saya mulai benar-benar terlibat gitu. Jadi founder utamanya bukan saya, jadi suami foundernya. Kita sama-sama PNS, suami PNS, saya PNS, suami itu resign tahun 2012, saya resign tahun 2017. Oh, kalau pensiun dini kan dapat uang ya Mas, kalau resign kan enggak. Dulu juga awalnya, atau orang tua ya terutama, itu sangat memimpikan semua anaknya itu mendapatkan gaji yang tetap gitu ya. Makanya saya juga jadi ASN, saya duluan yang jadi PNS. Terus beberapa tahun kemudian suami. Jadi mungkin memang dari suami sendiri tidak sesuai dengan karakternya gitu ya. Waktu itu gajinya lebih kecil ketimbang saya gitu ya. Karena kan beliau struktural, saya kan fungsional. Apalagi kalau fungsional, saya begitu masuk kan golongannya langsung 3B gitu ya. Kalau suami 3A. Nah kita kalau fungsional kan masih dapat yang lain-lain ya gitu. Mungkin motivasi terbesar kenapa mencari terus usaha yang cocok gitu ya. Meskipun ini juga bukan usaha pertama sebenarnya. Jadi awalnya suami dulu itu usaha jasa pembuatan kaos custom. Jadi kaosnya pengennya kayak apa, desainnya kayak apa, secara online. Waktu itu kan online belum terlalu banyak ya. Ya waktu itu mungkin suami lihat saya ini kok belanja-belanja online kok percaya aja, kok banyak jumlahnya gitu. Makanya suami nyobanya online. Gitu Mas. Sudah nggak ada. Waktu itu karena terlalu jauh dan karena suami sendiri secara desain juga nggak bisa. Jadi nanti kalau desain ke temennya ini segala macamnya, terus dan tidak produksi kaosnya sendiri, produksinya ke konveksi gitu ya. Jadi akhirnya nyari di mana tuh tempat-tempat kira-kira produk ini, tergantung produk yang mau dijual. Akhirnya nemulah bibit-bibit di daerah Nganjuk. Kalau Nganjuk itu kan memang pusat untuk bibit-bibit yang kecil-kecil gitu, kayak Jati, Sengon, Jabon. Awalnya itu, tapi secara online. Waktu itu memang yang online nggak terlalu banyak. Suka duka apoteker di tempat kerja saya berarti. Sukanya karena kan kita nggak memikirkan ini ada anggaran apa enggak, kan pasti ini ya, yang penting kita bikin program aja yang bagus-bagus, sebagus mungkin gitu ya. Dukanya itu ya karena itu nanganin tentang obat, maka semuanya harus tepat, nggak boleh keliru ngasihkan obat, berarti ya fatal akibatnya misalkan. Dan itu kita juga harus laporan obat itu secara detail, setengah tablet pun harus dilaporkan gitu. Itu dukanya sih, misalkan kalau kita stok opnam itu bisa sampai jam 10 malam gitu. Misalkan kalau ada pemeriksaan itu, kalau ada kesalahan sedikit aja itu kayak kita kerja setahun salah semua gitu. Kita mungkin sama suami sama-sama dunia baru ya, tanaman sama ikan koi itu mungkin sama-sama baru. Cuman kalau dunia bisnis itu mungkin bagi suami bukan hal yang baru, karena
orang tuanya juga memang wirausaha gitu ya. Kalau saya bisnis itu juga dunia baru karena keluarga saya itu keluarga guru gitu ya. Dan dari kecil kita juga nggak pernah melihat selain aktivitas guru gitu. Jadi benar-benar sesuatu yang baru. Kalau misalkan kita kuliah, kita dimotivasi untuk mendirikan apotek sendiri, itu juga sesuatu yang kayak teori gitu ya. Jadi ya untuk praktek itu benar-benar belum pernah gitu. Kalau suami dari kuliah itu sudah jualan sendiri, sudah punya bisnis gitu ya, meskipun mungkin ganti-ganti jatuh bangun gitu. Kalau saya benar-benar kuliah itu ya belajar, nggak ada lagi aktivitasnya selain belajar gitu. Waktu itu yang paling susah untuk resign sebenarnya bukan dari suami ataupun dari usahanya, malahan dari orang tuanya ini biar bisa menerima gimana caranya gitu ya. Maka waktu itu yang dilakukan suami itu ajak jalan-jalan, orang tuanya ditunjukin itu orang yang punya, misalkan punya usaha segede itu, apakah mereka PNS gitu, ditunjukkan satu persatu. Terus waktu itu diajak umroh biar maksudnya tanpa PNS pun kita juga masih bisa gitu ya. Kalau suami tetap punya indikator kapan saya resign gitu. Ketika memang sudah banyak dan sudah tidak bisa disambi lagi, waktu itu langsung resign. Tapi kan masih ada saya gitu. Waktu itu mungkin itu. Jadi saya jangan resign dulu sebelum benar-benar settle gitu. Saya ingat banget anaknya Bu Nyai ya, di pondok dulu itu pernah ketemu terus ditanya, sekarang kerja di mana? PNS. Wah itu nanti sampai seumur hidup bakalan kerja, bilang gitu. Itu saya pikir oh iya bener juga ya, kalau saya PNS berarti saya memang terikat untuk kerja terus menerus gitu. Waktu itu yang membuat saya resign karena anak sih sebenarnya. Karena kalau dari segi finansial satu aja ataupun dua akan sama aja gitu. Saya kerja, saya nggak kerja, nanti yang kita dapatkan juga akan sama. Tapi anak-anak ini tidak terulang dua kali gitu. Apalagi waktu itu kita ada si kembar itu masih kecil-kecil gitu. Pertama kali terjun di dunia usaha, kaget nggak? Kalau kaget itu bertumpuk-tumpuk ya Mas, mungkin saking banyaknya bertubi-tubi gitu, jadi kayak nggak kerasa gitu. Awalnya itu kayak ya sudah mau gimana lagi gitu, nggak ada lagi gitu ya. Karena nggak ada lagi selain saya, terus siapa lagi yang mau terjun ini siapa gitu. Waktu itu karena alasan terkuatnya di anak-anak mungkin ya. Kalau saya ini nggak mau, terus anak saya nanti gimana gitu. Waktu itu mungkin kayak gini Mas, kalau awal-awal gitu ketika misalkan suami nggak ada gitu beberapa hari ya mungkin itu nggak sampai lama memang kalau dibandingkan sama teman-teman saya, misalkan saya ngobrol gitu. Karena ya itu tadi sudah banyak di belakangnya itu ya. Misalkan besoknya setelah suami nggak ada gitu, Bu hari ini dananya sekian kebutuhannya, gitu mau nggak mau kan Mas. Jadi kayak kewajiban itu yang setiap hari nggak bisa, karena memang masih sampai sekarang ya masih, misalkan kebutuhan harian itu memang dari kita gitu. Mereka menuliskan anggaran harian, kita yang transfer lah, itu harus saya nggak ada lagi. Akhirnya kayak ya sudah. Terus akhirnya yang lain-lain yang saya banyak yang nggak ngertinya gitu baru diurusin gitu. Misalkan oh itu punya aset di sini gitu. Saya ini juga nggak ngerti sama sekali gitu. Jadi yang ngerti kan teman-teman kantor di sini. Jadi itu mungkin yang memaksa saya itu ya, melupakan hal-hal yang mungkin masih sedih atau nggak nyangka atau misalkan berat gitu ya. Mungkin pernah juga ngalamin yang kayak jalan itu ngeleyang gitu ya, cuma sehari 2 hari gitu. Cuman setelah itu ya lah, anak-anak juga masih kecil semua gitu kan ya. Waktu itu saya masih yang optimis banget gitu ya, nanti akan banyak cerita lah setelah ini kalau ini terlewati gitu. Tapi waktu itu tiba-tiba begitu udah bener-bener shock gitu ya. Cuman memang kalau yang nggak kuat itu malah di anak-anak mungkin ya. Mereka itu berusaha
menyimpan segala kesedihannya gitu ya. Mungkin terus mereka gejolak-gejolaknya itu malah munculnya di anak-anak. Mereka mungkin protes gitu ya. Oh dulu kalau ada ayah begini, sekarang begini gitu. Sekarang nggak ada yang ini gitu. Mereka protesnya begitu karena mereka kan masih kecil-kecil ya, masih kecil-kecil. Jadi ya emosinya itu kelihatan, apalagi mereka ini sangat dekat sama ayahnya gitu ya. Nomor 3 itu bilang gini, ayah kan nggak kayak meninggal, soalnya kan ayah memang biasa pergi terus nanti tiba-tiba muncul sebentar gitu. Karena mungkin saking sering ditinggal itu, jadi dia itu merasa begitu. Ada temannya suami, yaitu seorang ustadz, beliau punya pengalaman yang lebih ketimbang anak-anak gitu ya, karena beliau itu dari kecil itu sudah ditinggal ibunya, terus beberapa tahun kemudian ditinggal sama ayahnya, jadi dia yatim piatu. Maka dia sangat bisa merasakan seperti itu gitu ya. Terus misalkan pengalaman beliau yang sering dibully gitu ya, dipanggil-panggil dengan yatim apa begitu. Jadi beliau akhirnya punya yayasan memang khusus pondok pesantren untuk anak yatim gitu. Jadi beliau ini datang ke rumah, beliau ini menguatkan anak-anak gitu ya. Itu sampai sekarang kata-kata beliau itu. Jadi beliau itu nggak ada ayah itu pun nggak masalah. Anak-anak itu harus tetap punya impian yang tinggi, punya keinginan yang banyak gitu. Karena Allah itu maha kaya. Karena sampean itu punya Allah gitu. Itu mungkin yang menguatkan anak-anak ya di satu sisi gitu. Banyak lah ya bedanya. Kalau misalkan kita dari ASN itu kita datang mengerjakan kewajiban kita. Kalau kita di pelayanan maka kita pulang selesai tugas kita gitu ya. Tapi kalau di bisnis, kita sebagai owner bisnis itu punya tanggung jawab yang lebih besar gitu ya. Makanya saya juga jadi bisa merasakan gitu betapa besar beban yang ditanggung oleh seorang kepala keluarga gitu ya. Oh jadi begini ya rasanya. Dulu ketika saya misalkan diajak ngobrol itu nggak ngerti kenapa sih harus dibuat beban berat seperti itu kan. Karena memang beratnya itu karena oh ini nanti gimana, oh kira-kira 1 bulan ke depan kita aman nggak ya, misalkan seperti itu. Atau oh ini nanti kita dapat komplain di customer nggak ya. Beban-beban seperti itu yang nggak kelihatan tapi itu terasa sangat besar gitu ya. Makanya saya juga setuju gitu ya kalau ada seorang ustadz itu yang bilang kalau jadi pengusaha itu maka pasrah ke Allahnya gede. Menurutku itu benar Mas. Karena kan kalau kita jadi PNS ya sudah, kita mengerjakan pasti ada masalah nggak ada masalah, nanti kita di awal bulan pasti gajian gitu ya. Kalau di sini kita kan minta ke Allahnya itu gede, ya Allah dikit-dikit ya Allah gitu, dikit-dikit ya Allah lah. Pertama kali saya kesini itu Mas, saya ini kayak tamu. Karena kan di sini semua karyawannya itu cowok, nggak ada ceweknya sama sekali, nggak ada ruangan. Kalau suami dulu kan orangnya nggak suka duduk diem, itu nggak bisa. Jadi orang-orang yang memang sukanya observasi lapangan itu semua dilakukan di luar ruangan gitu ya, di sawah entah di mana gitu. Jadi kesini tuh nggak ada ruangannya, saya duduk di joglo sini cuman beberapa jam gitu, bener-bener kayak tamu, kayak bukan ya benar-benar tamu, nggak ada ruangan gitu. Terus mulai semakin bertambah waktu, oh kita butuhnya cewek. Akhirnya sekarang kita punya 12 lah kalau akhwatnya gitu ya, dari yang nggak ada sama sekali. Kalau saya ini koi nggak ngerti belas, tanaman nggak tahu sama sekali gitu ya Mas ya. Jadi secara apapun lah ya, produk knowledge, penjualan segala macamnya nol putul gitu. Tapi menurutku itu ada positifnya gitu. Iya ada positifnya. Kalau misalkan saya ini tahu secara detail produknya, maka saya akan fokus ke produknya, ke ininya, ke hal-hal yang kecil gitu ya. Mungkin saya nggak sempat mikirin yang kira-kira kedepannya kayak gimana, strateginya yang kedepannya kayak gimana, mungkin seperti itu.
Kalau yang paling sulit, yang paling menantang itu ke people-nya sih menurut saya. Ya, saya dari awal juga saya sampaikan ke teman-teman itu, nanti kedepannya itu pasti akan berbeda. Saya nggak bisa persis sama seperti almarhum gitu ya, nggak akan bisa sama. Karena apa yang ada dalam diri saya ini nggak sama dengan suami gitu ya, beda banget, dari karakter orangnya aja sudah beda, maka kedepannya itu juga pasti beda. Tapi mereka ini kan kadang sudah nyaman dengan yang sudah ada, mereka merasa kita ini on the track, kita ini sudah yang kayak bagus, kita ini memang begini lah harusnya, caranya itu ya memang harus begini gitu. Maka mengarahkan atau merubah sesuai dengan pemahaman saya itu mungkin yang paling sulit gitu. Sampai sekarang pun mungkin juga belum selesai gitu. Ketika misalkan kondisinya turun, maka evaluasinya bukan hanya di sekitaran teknis bisnis gitu ya. Maka evaluasinya itu juga ke diri saya secara pribadi gitu. Kalau dalam kendali kita, ya ayo mana yang bisa diperbaiki gitu. Kalau memang bukan di luar kendali saya, ya sudah dilepaskan. Itu mungkin memang takdir terbaik begitu gitu sih. Misalkan manajernya keluar, oh ini padahal kita sudah sepakat 6 bulan ke depan punya program begini-begini, awalnya pasti berat juga ya. Oh ya sudahlah, mungkin akan ada yang lebih baik setelah ini gitu. Dari segi customer-nya, dari segi produknya, kedua-duanya itu sangat bisa dikembangkan gitu. Ini katakanlah misalkan produksi kita di bulan ini bisa bagus, koinnya bisa benar-benar bagus dan disukai sama customer gitu. Tapi produksi tahun depan tidak menjamin misalkan dengan hal yang sama persis, tidak bisa menjamin itu bisa menghasilkan produk yang sama gitu ya. Kualitas atau sesuai spek yang memang yang kita tawarkan itu kepastian ya, kewajiban. Tapi yang bisa kita naikkan itu adalah pelayanan. Bagaimana kita merespon customer, bagaimana kita memberikan bahwa video yang kita share ini adalah video yang aktual gitu. Kalau misalkan kita nemuin antara hasil video ini tidak berbedanya jauh sama real, ya sudah kita harus ganti HP misalkan, karena kita memasarkannya dengan cara online gitu. Teman-teman sering cerita itu ada customer yang telepon teman-teman hanya untuk ngobrol di malam-malam gitu. Maka saya juga masih suka ya tagline yang ada di mobil pickupnya Koi itu, sahabat Koi Nusantara itu, mungkin ya begitulah kita memposisikan diri kita gitu ya. Kita memang pengen menjadi orang yang nyaman terkait mungkin ngobrolin koi atau ngobrolin tanaman gitu Mas. Paling mahal berapa ya, 160 atau 180 kemarin ya, juta. Itu memang lingkarnya itu berapa, 6 meter atau berapa gitu, memang besar banget. Ini di daerah sini itu memang area industri tanaman, mereka supplier kita, ada kebutuhan customernya apa, maka kita sharing ke supplier kita butuh ini. Maka mereka ini ada tim yang memang kayak pencari gitu Mas. Jadi ketemunya itu kemarin di Nganjuk itu, pohon yang besar itu. Banyak buku bilang itu bahwa ikan koi itu tergantung kualitas airnya gitu ya. Baik konsistensi warnanya maupun dia nanti gampang sakit atau enggak gitu. Kalau filtrasi, kalau di koi itu sebenarnya itu tiap hari memang harus ada pengecekan ya, misalkan kayak pH-nya berapa, suhunya berapa. Ini misalkan mau dijadikan lebih bagus itu sangat-sangat bisa gitu ya. Ya cuman memang butuh dananya nggak sedikit ya. Sekarang kita sudah pakai prinsip modalnya nggak pakai hutang bank gitu. Awalnya kita punya hutang ya, waktu suami meninggal itu kita punya hutang, terus saya tanya-tanya di mana-mana yang namanya hutang bank itu ya riba gitu. Tapi kalau sudah terlanjur gimana caranya gitu kan. Ada sebuah komunitas itu yang mengarahkan gitu ya. Akhirnya waktu itu semua hutang bank kita bisa kita lunasin tanpa bayar yang namanya riba. Riba itu berarti bunganya ya, dendanya ya, administrasinya kita nggak bayar sama sekali. Dan alhamdulillah setelah itu ya sudah
yang organik, istilahnya organik gitu ya. Mungkin kalau nggak organik bisanya ya kayak investasi gitu mungkin, tapi secara islami gitu. Omset kita di bulan ini itu tidak bisa kita jadi patokan untuk misalkan 4 atau 5 bulan ke depan. Itu pasti beda seperti itu, ada polanya gitu. Ini kita bisa sampai satu sih untuk dua bisnis ini gitu. Iya, marginnya mas. Presentasi. Kalau angka pasti nggak ada ya, minimal 40 lah. Kalau misalkan bisnis itu ibaratnya kursi ya, dia punya 4 kaki. Nah, bisnis itu juga ya berarti dari finance, operasional, terus marketing, sama people. Nah itu semuanya nggak saya biarkan gitu. Mulai mungkin dari awalnya dari finance gitu ya. Ini itu bukan punya saya pribadi gitu ya, karena ini adalah warisan gitu. Jadi ini ada hak anak-anak berarti ya. Kayak waktu itu saya harus bagi waris nih, karena saya juga nggak mau ketika saya pakai untuk saya pribadi, saya menggunakan bukan yang hak saya, apalagi nanti kalau itu arahnya ke harta anak yatim, ngeri kan ya. Ya awalnya dari situ, maka saya juga bingung kalau misalkan pembagian waris yang seper itu ada, tapi kalau ini bukan bentuknya uang, terus gimana gitu kan ya. Akhirnya kita diarahkan kepada pendampingan gitu ya, yang bisa mengarahkan, oh ini mana, oh ini nanti, oh berarti anak-anak itu ikut sirkah gitu ya, berarti anak-anak itu investor. Kalau investor maka salah satu syaratnya, kalau di Islam itu namanya kan sirkah ya. Kalau sirkah itu syaratnya di Islam, keuangan itu harus clear, nggak boleh nggak clear, dari stok opnamnya, dari asetnya, baik itu produk maupun yang lain-lainnya itu harus clear. Maka yang saya lakukan pertama kali itu mengclearkan laporan keuangan setiap bulannya. Kalau dari segi marketing, dimulai dari tim digital marketing. Kalau dulu suami kekuatannya itu di online, tapi waktu itu semua yang menggerakkan itu adalah teman-teman suami, jadi bukan orang internal. Jadi waktu itu yang saya lakukan adalah membangun tim digital marketing internal. Saya rekrut orang-orang baru, saya datangkan pelatih selama seminggu. Jadi mereka yang awalnya nggak ngerti bisa membuat web, mengoptimasinya dan lain sebagainya itu ya, sampai itu salah satu marketing ya. Setelah itu ya kita pasti nggak bisa berhenti ya, data. Kalau saya senangnya pakai data, nggak asal kok kelihatannya gitu, nggak, saya pasti pakai data. Maka itu yang menguatkan saya ketika teman-teman yang misalkan teman-teman di sini yang sudah ikut suami lama gitu kan, merasa oh yang dilakukan Bu Miftah itu salah, harusnya gini. Keputusan saya itu adalah data ataupun teori yang memang sudah terbukti di luaran sana gitu. Makanya saya bisa kekeh gitu. Ya masih banyak yang harus diperbaiki, tapi itu yang sudah kita lakukan gitu. Betul. Kalau secara operasional kita perbaiki dengan awalnya itu membuat SOP gitu. Meskipun SOP-nya nggak ideal, sudah bikin aja sesuai dengan apa yang mereka lakukan setiap harinya seperti itu. Kalau dari segi people-nya, maka waktu itu saya meng-hire HRD. Menurutku juga sebuah awalan yang bagus gitu ya. HRD kita kebetulan anak UGM. Ketika misalkan awal-awal kok kenapa ya, maka kalau umat Islam kita nggak boleh mempertanyakan kenapanya gitu, kok kenapa begini gitu. Maka yang terus kita lihat misalkan hikmahnya gitu. Jadi semua yang terjadi itu hikmahnya sangat besar gitu ya. Saya ketemu sama komunitas yang mungkin mengarahkan bisnis ini itu ternyata nggak bisa asal menjalankan gitu ya, karena nanti tanggung jawabnya besar di belakang gitu. Maka semua yang kita bangun itu memang dari harapan saya Mas ya, mungkin juga belum teraplikasikan sampai sekarang secara keseluruhan. Harapan saya dari hal kecil sampai besar itu sesuai sama syariat Islam. Diawali dari itu tadi, saya nggak pakai hutang riba.
Maka ketika ini bukan harta saya, ini hartanya harus dijelaskan ini harta siapa aja. Maka kalau itu sirkah, berarti sirkah yang benar menurut Islam itu seperti apa gitu. Berarti penggunaan uangnya gitu. Di sini juga teman-teman juga sudah tahu gitu. Misalkan kita sama teman-teman itu akadnya apa gitu. Akadnya itu bunyinya apa. Jika teman-teman juga sudah paham, jika akadnya saya harus datang jam 8, saya datang jam 9, konsekuensinya apa? Jika harus pulang jam 4, ternyata pulangnya jam 8, berarti agro ini konsekuensi ke teman-teman apa? Gitu. Jika saya meminta teman-teman untuk melakukan pekerjaan yang tidak termuat dalam akad, mereka juga boleh untuk menolaknya, misalkan seperti itu. Kita belajar seperti itu, memastikan misalkan setiap transaksi kita ini mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Misalkan di tanaman itu ngasih fee ke makelar itu boleh, tapi makelar yang di sebelah mana gitu, benar-benar makelar atau orang ini adalah orang bagiannya perusahaan yang kita lagi transaksi gitu. Jadi kalau misalkan orang ini ternyata orang yang dalam transaksi, berarti nggak boleh, karena itu bukan makelar murni ya, padahal itu memperkaya pribadi itu. Seperti itu kita juga perhatikan gitu. Tapi barangkali juga sampai sekarang mungkin masih ada hal-hal yang saya juga nggak tahu. Makanya kalau kenapa kita nggak bisa terlepas dari hal spiritual ya, karena itu tanggung jawabnya besar itu tadi gitu ya. Makanya saya tekankan kepada teman-teman gitu ya. Kemarin kita tanya hukumnya cutting. Kalau ikan koi dibentuk yang bagus-bagus gitu, dibentuk pola-pola yang menarik gitu, itu boleh nggak sih dalam Islam? Ternyata itu diperbolehkan, tapi dengan syarat kita harus ngasih tahu kepada customernya gitu. Kita harus memperlakukan ikan ini kalau sakit karena itu ya harus kita rawat dengan baik gitu. Maka saya juga menekankan itu kepada teman-teman di bagiannya, itu wajib hukumnya untuk mengasih tahu kepada customer kondisi ikan. Hal-hal seperti itu, misalkan ada kematian ikan, ya kita janjinya diganti, ya kita ganti. Ya semuanya itu pasti ada yang masih kesingsal sih Mas ya. Tapi harapannya ke depannya nanti semuanya itu tidak ada hal-hal lain yang kita lakukan yang tidak sesuai syariat gitu ya. Kalau Islam itu kan lengkap ya. Kita ke kamar mandi aja diatur, masa untuk hal-hal yang lain yang notabene itu hubungannya itu harta yang kita makan, masa nggak diatur gitu. Pasti detail banget, semakin detail saya itu merasa semakin enak gitu. Sama kayak misalkan saya semakin ribet di keuangan gitu ya, itu tapi akan melegakan gitu ya. Semakin saya ribet ngurus waktu awal-awal ngurus waris itu semakin ribet, tapi nanti di belakangnya itu lebih enak, lebih clear gitu. Saya Miftah dari Agro Koi, Agro Tani Sejahtera di Rembang Ngadiluih. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya nggak tahu nanti kayak apa. Harapannya pokoknya menginspirasi. Gitu aja ya Mas.